Pemirsa, Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP kembali disorot usai aturan lepas jilbab bagi paskibraka kemarin ramai diperbincangkan. Meski sudah meminta maaf, nampaknya polemik ini tak berhenti sampai di sana. Berbagai dosa-dosa dari BPIP pun kembali dikulik, mulai dari pelarangan cadar, kemudian salam lintas agama, bahkan juga menyebut agama sebagai musuh besar Pancasila pun muncul kembali. Berbagai statement bermunculan termasuk juga mengevaluasi kinerja dari BPIP. Layakkah kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dilanggengkan? Kita akan bahas tuntas di Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber. Tapi tak hanya di sana, kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari Trisakti School of Management Jakarta. Nanti gabung saja, ikuti diskusinya. Ada pertanyaan, langsung bergabung dengan diskusi kami ya. Kalau gitu langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa. Sudah hadir, ada Zainal Segaf, pengamat sosial kami. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan juga ada Mbak Monique Rickers. Ini biasanya kami undang, tapi kali ini stage-nya berbeda. Purna Paskibra DKI. Betul ya Mbak ya? Selamat malam. Selamat malam. Nanti kita tanya-tanya juga pengalamannya bagaimana ya. Dan juga sudah hadir ada aktivis kebinekaan dan juga perdamaian Pak Ahmad Nurholis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kemudian hadir juga ada Kiai Muhammad Ziyad, Wasekjen MUI Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membara juga malam hari ini ada Mas Roy Suryo, mantan Menpora RI. Selamat malam Mas. Selamat malam. Merdeka! Kan masih 17-an. Itu dia, saya kan udah bilang membara ya. Yang di sebelahnya mungkin gak kalah membara ini ya. Ini ada Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya yang paling membara dulu nih ya Mas Roy ya. Mas Roy, kalau melihat kemarin ramai BPIP kembali disorot aturan lepas jilbab bagi paskibraka. Bahkan Gubernur Sumatera Utara sempat ingin mencabut begitu ya paskibraka yang berada di DKI Jakarta. Anda melihat hal ini seperti apa? Anda juga sempat menandatangani aturan mengenai paskibraka pada saat 2014 kan? Betul, ya inilah akibatnya kalau bangsa ini meninggalkan sejarah. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sudah sejak tahun 46 ya, waktu itu setahun setelah kemerdekaan, itu kan Paskibra itu kan dibentuk waktu itu di Jogja, di Gedung Negara Jogja. Waktu itu Kiai Muntahar yang kemudian dipasrahi oleh Bung Karno. Dan setelah itu memang dibentuk terus setiap tahun, baru tahun 67, yaitu pada saat setelah itu memang kebetulan Kementerian Pemuda Olahraga nggak ada. Ya, karena terakhir itu Pak Maladi, kemudian setelah itu tahun 66, kemudian tahun 67 kebetulan Pak Muntahar ini menjadi Dirjen Kepemudaan di Dikbud waktu itu ya. Nah, beliau yang ditunjuk oleh Pak Harto malah. Jadi sudah beda presiden tapi semangatnya masih sama, ditunjuk oleh Pak Harto untuk kemudian menangani masalah Paskibra. Dan kemudian ketika Pak Abdul Ghafur membentuk atau menjadi Menteri Pemuda waktu itu sampai dengan kemudian terus sampai alhamdulillah saya di tahun 2014 itu mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 33 tentang Paskibraka itu di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, aturan hijab ini diatur tidak? Enggak perlu diatur. Hijab itu kan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Kita itu manusia yang ngatur habluminanas saja. Jadi sebenarnya ini sudah ada, bahkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, lihat petugasnya. Ada juga yang pakai kerudung kok gitu loh. Jadi waktu itu ada Bufat, ada SK Trimurti. Itu pun juga menggunakan pakaian nasional yang ada kerudungnya. Ini memang goro-goronya itu terjadi tahun 2022. Ketika muncul Perpres, peraturan presiden yang kemudian memindahkan yang biasanya diatur di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini saya belain ini menteri yang sekarang ini Mas Dito nih ya. Dit, kamu saya belain ini ya. Dipindahkan tiba-tiba ke BPIP. Mbak, selain masalah sengkarut jilbab ini, apa? Pemborosan luar biasa. Di Kemenpora itu sudah ada di sana deputi yang menangani pemberdayaan pemuda. Jadi unitnya sudah ada. Kita juga Kemenpora itu punya Cibubur sebagai pusat pelatihan. Tadi kita dengar ada Muntahar. Dulu Mbak Monique saya kira juga masih ingat ketika dilatih, kita pun melakukan ziarah
Itu bagaimana kita menghormati kepada para penduduk. Kita ziarah ke makam Jeruk Purut, ke tempat Pak Muntahar itu dimakamkan. Jadi ditanamkan jiwa-jiwa semangat patriotisme itu tidak hanya diajarin Pancasila. Diajarin Pancasila iya, tapi lebih kepada semangat sejarah mereka. Patriotisme mereka kita ajarin di Cibubur. Kita lihat dan di sana sudah kita latih bagaimana para pemuda dan pemudi dari 38 kalau sekarang provinsi ya, dulu zaman saya masih 34. Itu kemudian kita latih di sana dan tidak pernah ada kisruh macam ini. Dan kalau ada apa-apa, presiden gampang negurnya gitu loh. Kan ini menteri, kalau ada apa-apa kan tinggal diketok sama presiden. Lah kalau BPIP, presidennya apa berani ngetok? Kan kemarin berstatement juga. Lah iya, tapi kan ya menurut saya kan jadi heboh, jadi gaduh. Dan hebatnya Pak Muntahar itu apa? Sejarah beliau yang sudah itu orang egaliter juga loh. Pak Muntahar itu karirnya terakhir menjadi duta besar. Duta besar di mana, Mbak? Di Tata Suci Vatikan. Kan luar biasa kan? Artinya sejarah dari beliau ini artinya orang yang sangat nasionalis, tapi juga agamis, tapi juga egaliter juga. Menurut Anda BPIP tidak paham sejarah ini? Kalau lihat track recordnya mulai dari dibentuk tahun 2021 dengan segala hormat saya harus bilang BPIP ini memang banyak sekali melakukan blunder. Mulai dari dia tentang salam Pancasila, kemudian dimuat di majalah Tempo waktu itu panjang ya, itu salah besar, blunder besar. Apalagi sekarang. Jadi kalau menurut saya Mbak, saya kira Menteri Dito harus tarik kembali ini aturan ini, kembali ke Kemenpora. Kenapa? Bangsa ini juga tidak bisa merdeka kalau nggak ada Menpora loh. Salah satu dari 3 pemuda yang dulu menculik Bung Karno, itu ada namanya Wikana, Khairul Saleh, sama satu lagi Sukarni. Ya. Wikana itu adalah menteri pemuda pertama Indonesia. Jadi kalau tidak ada pemuda, Indonesia tidak merdeka. Kembalikan Paskibraka ke Kemenpora. Meskipun sudah dicabut, meskipun aturannya sudah dicabut, sudah minta maaf juga Mas Roy. Ya, tetap pemborosan selalu akan terjadi. Ngapain BPIP sudah concern aja lah, belajar lagi soal Pancasila. Nggak usah ngurusin Paskibraka deh. Paskibraka biar diurusin oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Yang tepat mengurus di sana sudah ada pelatihannya, sudah ada tempatnya, sudah ada mesnya, sudah ada gedung pemuda, sudah ada balai pemudi. Jadi nggak perlu ngadain nanti jadi proyek lagi nanti di BPIP, bikin asrama lagi, nanti bikin pelatihan lagi. Tapi kan ini tempatnya Mas, pembinaan ideologi Pancasila, kurang apa coba? Ya udah bikin literatur aja deh, bikin literasi aja untuk didik pemuda-pemuda dan pemudi ini. Kembalikan Kemenpora juga punya punya deputinya kok. Jadi aturan hijab ini harusnya tidak perlu dirubah-rubah ya, tidak perlu. Andai kata tidak ditarik ke BPIP, insya Allah ini nggak akan terjadi. Itu karena itu akan tetap di Kemenpora dan di Kemenpora itu kita menghormati semuanya, menghormati kebinekaan Tunggal Ika kita. Itu tidak akan terjadi Mbak, insya Allah. Oke, kalau gitu saya mau ke Mbak Monik. Mbak Monik sebagai Purna Paskibra ya Mbak ya, melihat kemarin kisruh Paskibraka kita mengenai aturan lepas hijab. Sebenarnya sepakat tidak sih dengan alasan awal untuk menseragamkan itu tadi? Oke, ya terima kasih. Sebetulnya kalau alasannya untuk keseragaman jelas saya tidak setuju. Karena itu akan membuat di lain pihak akan ada upaya juga untuk menyeragamkan dengan pola berjilbab. Yang kemarin disuruh buka jilbab untuk keseragaman agar semuanya sama tidak berjilbab. Nah bisa-bisa nanti tahun depan misalnya paskibrakanya semuanya harus berjilbab. Nah ini kan repot. Nanti pemuda-pemuda dari daerah-daerah yang minoritas Kristen misalnya akan kesulitan untuk mengirimkan wakilnya ke 17 Agustus di istana. Tapi nggak mungkin ada pemaksaan dong Mbak kalau perkara soal hijab. Nah ini kan alasan BPIP itu kan keseragaman. Nah makanya tadi pertanyaannya setuju nggak dengan keseragaman? Saya tidak setuju dengan keseragaman itu. Dan menurut saya memaksa membuka jilbab itu sama salahnya dengan memaksa untuk orang yang tidak berjilbab dipaksa untuk pakai jilbab. Coba di sekolah-sekolah negeri itu banyak sekali loh kasus dan juga di institusi PNS yang tidak berjilbab. Kita nggak usah bicara tentang non-Kristen, kita bicara tentang orang muslimah yang tidak mau atau tidak punya dan mereka memilih untuk tidak berjilbab. Jadi saya disclaimer dulu nih, saya tidak anti jilbab. Kenapa? Karena
orang Yahudi, perempuan yang menikah itu harus menggunakan penutup kepala. Bisa topi, bisa wig, bisa seperti jilbab. Jadi saya sama sekali tidak anti jilbab. Yang saya tolak adalah, yang saya tentang adalah kewajiban atau pemaksaan aturan berjilbab bagi orang yang tidak mau berjilbab. Nah ini yang salah. Dan repotnya di Indonesia kecenderungannya ini sangat-sangat nyata. Data dari Human Rights Watch tahun 2024 di bulan Februari saja diperkirakan ada 70 perda yang mewajibkan anak itu berjilbab. Nah ini mungkin pemerintahan yang akan datang ini harus benar-benar mengulik supaya tidak diimplementasikan. Kita kembalikan kembali tadi kan kata Pak Roy, ini hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Jadi bagaimana dengan keimanan masing-masing saja. Kalau dia merasa dia ingin tunduk, dia ingin taat dalam agama. Dan jilbab adalah salah satu wujudnya, silakan. Tapi jika ia tidak merasakan hal seperti itu, dia punya alasan yang lain. Itu bebas saja. Jadi sekali lagi saya tidak menentang jilbab, yang saya tentang adalah kebijakan pemaksaan jilbab itu sendiri. Oke, kalau kebijakannya kemudian ditentang, tidak sepakat, Anda sepakat juga tidak dengan banyaknya narasi yang meminta BPIP untuk dibubarkan? Kalau dibubarkan saya tidak setuju. Karena apa? Indonesia ini makin hari makin intoleransinya makin tinggi. Radikalisme masih nyata, makanya kita masih punya BNPT. Dan masih ada kasus terorisme. Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar Densus menangkap orang yang membawa bom di kereta. Tapi kalau kata Mas Roy kan tadi banyak blundernya, Mbak. Banyak blunder artinya apa? Orangnya bisa diganti. Tapi lembaganya, institusinya tetap diperlukan. Karena apa? Kecenderungan konservatisme agama itu juga nyata di Indonesia. Nah ini mungkin jatahnya Habib nih untuk ngomongin konservatisme agama gitu ya. Karena memang ini persoalan serius Bapak Ibu. Di masa saya paskibraka saya nggak ketemu teman-teman yang berjilbab. Karena memang paskibraka menggunakan hijab itu pertama kali 2002. Dengan paskibra dari daerah Aceh. Di masa saya sudah kirim foto ke TV One. Kita semuanya kos kakinya pun masih setengah betis. Bapak Ibu semua yang di rumah. Tidak seperti sekarang. Kos kakinya itu kan sampai ke lutut. Nah di masa kami, kewajiban kami hanya rambut saya panjang sepunggung waktu itu. Saya harus mengorbankan rambut saya dipotong pendek sedagu gini ya. Supaya seragam. Tahun berapa Jadi, tuh ya Mbak? Rambutnya saya angkatan 90, ketahuan tuanya ya. Nah jadi waktu itu kita ditekankan untuk nasionalismenya. Dan betul Pak Roy juga tadi bilang saya waktu itu kami dibuat ke lubang buaya. Dan kami harus mencium bendera dan menangis karena apa? Karena rasa cinta tanah air yang begitu dalam dan kita ingin menjaga Pancasila itu. Dan sangat sampai hari ini Pancasila itu masih sangat kita butuhkan. Itu yang saya ingin. Oke, itu menurut Mbak Monik ya. Ustadz Hilmi tapi juga harus menanggapi mengenai hal ini. Tapi usai jeda, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.